banget dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih. Cewek juga bisa tiba-tiba dan Boots ini agak sedikit unik dia pakai Petrify bro. Iya makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar Iya. kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi CC-nya itu Pak Bulu, kasarnya bakal Apa sih? Apanya? CC. Oh, CC, kartu CC. kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, yang cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane dari seorang Boots lagi dan lagi nggak sabar buat banyak. Seperti yang ku bilang, kalau misalnya Kiboy-nya nggak agresif, ya gue yang agresif. Tapi kalau Kiboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang Clay. Ada Despation dan juga Rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu sakit damage-nya. Langsung saja dua yang menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di-follow up dengan cukup baik tapi lumayan blow-nya damage yang baik dari seorang Drian. Langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat gak gimana cara seorang Kiboy dengan Chunpo-nya Iya. menghindari satu rotation Kabeyama banget sih. Wah, Wah. udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitu lah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Long, Ah, ini ada tombol surrender gak sih? Kalau Kabeyama bisa begitu maka gak bakal kita lustrik bro. The Bottle masih coba untuk farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Moniki Sports mereka berhati-hati Fredo di garis depan. Dan ini Turtle Kembai mandiri berhasil menjepit satu. Di cancel begitu saja dia akan sedikit Adrian yang masih harus ditumbangi oleh seorang Clay. Bottle langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar ke arah Bottle. Fredo Kitty juga harus ditumbangi oleh seorang cewek. Bahkan coba dikejar. Belum ada stun dari seorang Bottle. Fredo Kitty ditumbang dengan satu buah sabetan. Tertumbang di arah bottom lane. iya, tertumbang. Karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian depan, udah Furious Jab juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage, akan Katon Pak Memory langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata Kiboynya masih untuk mau. ultimate tadi udah keluar ya. Kiboynya masih coba untuk mengcover. Bakal coba kah ada freestyle kali ini tapi nggak ada flicker. Dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Kiboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice nggak tadi sebenarnya Kiboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jukunedu adalah Akai dari Fredo Kid ya. Yes, benar. Gila banget. sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya kita lihat, tapi ternyata tadi kan tadi Khalidnya yang dapat turtle. Di gurun Pak. Biasanya kan ada kobra atau onta. Kaktus. Turtle pernah nggak Bapak ketemu masalahnya? Tapi sebelum ada turtle, The Way of Dragon bersama dengan I Can Show You The World ditungguin sama Kiboynya bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Kiboy sampai turun landing itu udah selesai take off langsung di The Way of Dragon. Jadi setidaknya at least The Way of Dragon-nya itu nggak sia-sia Gila loh. timing, decision making, dan Wah, team fight ini Kiboy Kiboy. paket lengkap sih. Kiboy Gila cuy. bukan orang tapi ternyata di sana satu poin diamankan seorang Boots langsung berubah jadi naga kita di dang dedang deng dedang deng dedang deng dedang deng deng dedang deng dedang deng memilih untuk mundur dari seorang Boots. Muter-muter doang di atas ya. Dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Kentrick Arrow ada di bagian bawah dan sekarang ada Burn Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba gue Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih lihat. Bakal coba dipasang. Clean minion saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage. Tapi ternyata Marsnya masih bisa bertahan. Satu buah masih memecah gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Keme. Saatnya terjepit di sini di arah river dari Demonic Esports. Luar biasa sekali, saling bertukar aja bagaimana poin kill. Sementara itu untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke bagian depan dan jatuh. Seorang pandanya karena sudah permainan bagus dari Kiboy menukar 1 poin untuk tim Genfix Arrow. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support langsung ditumbangin cukup lembek Pak Pulung. Tertendang sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut, sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. flow ke arah belakang bersama dengan Aleto dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Langsung ada second masih bisa bertahan tapi ternyata Kiboy di sini menuju ke arah seorang bottle dan bahkan bootsnya mengisap darah dari seorang bottle. Clay-nya hanya coba untuk bertahan, berpasrah diri dengan semua komando yang dimiliki. Saya dibalikan kanan gak jadi Monte kali ini. Hampir aja tadi Clay begitu damage-nya dari seorang Luyi ini bahaya banget loh. Udah banyak, udah sering kita ngelihat bagaimana dari momen-momen Luyi itu menjadi bocah monster memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma datang lagi Nori Nasmi dengan Khalidnya. Langsung ada buntut dari seorang Boots di sana, retribution belum didapatkan. Langsung ke arah Mars, langsung mencoba untuk mendapatkan dan berhasil dengan shuriken-nya. Gak berhasil ditabrak dengan hantaman benda tumbul dari seorang Boots dan Boots hanya cuma keliling dengan dading dirang ding dereng ding ding dirang ding Ngambil dirang pasif ding. doang. Iya, ngambil pasif doang. Naga lawan panda ya, tapi di bagian para buffnya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi SP3. Sisa hanya saja untuk Rinas Mia masih bisa bertahan dengan ada quick sand guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang Sans sih. Sansnya tadi agak cukup
bebas lah, ada celah banyak banget Yap. lah untuk didapetin sama Fredo. Dan Drian ini agak harus berada jauh di belakang Suns. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo Kitty ke arah seorang Suns itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin kill sudah diamankan. Final blow ke arah belakang. Rinasi masih coba untuk bertahan. Tapi ada Keyboy. Siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo Kitty bakal menjadi pilihan? Kali dua yang terakhir dan masih ada satu bawah Weekend Days. Dipaksa untuk keluar. Membuat para pemain dari tim Onyx tahu. Udah gak ada Weekend Days. Bakal coba dipaksakan. Menuju ke arah seorang Fredo. Mengcover saja dari seorang cewek dengan dash-nya. Kiri, kanan, depan, belakang. Karena Pak Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars berhasil mendapatkan satu outer turret tapi ternyata ada ikan pauce ya. Yes. Ada sedikit ikan pauce. Iya. Dan padahal Sunset belum agresif. Bahkan kalau gue bilang ini Sunset masih coba farming, nunggu item dulu. Iya Pak, ini masih farming terus aja dulu Pak. Untuk Belum. itemnya sendiri Tuh, ini kan? dia. Oh belum, baru Ice Queen Grid One. of Despair, Ice Queen One aja Ice Queen belum, One. Glowing One belum, belum Iya. ada bisa dibilang slow evac. Nanti kalau udah jadi Holy Crystal baru Pak, meriang panas dingin. Nah, itu dia. Dan tapi cewek bakal coba satu buah Shadow Kill menuju seorang cewek. Coba di cover yang baik. Final blow. Tapi ternyata Mas damage-nya masih terlalu besar. Langsung ada cica-cica di ding ke arah mid lane dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid lane. Keyboy dipaksakan dengan Clay. Lagi-lagi water dispensernya Papulo. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane. Hampir aja ngebuka space di mid lane-nya untuk segera diambil oleh Onyx Esports. Dan di bagian bawah sana untuk Hayabusanya berhasil mendapatkan inner turret. Namun pertempuran masih terus terjadi untuk sekarang. Keyboy-nya bakal coba ditumbangin. Damage yang cukup besar dari Nasmi. Bahkan Clay udah punya Glowing One bersama dengan Bloodlust X untuk seorang Nasmi. Sas bakal coba mundur. Fredo Kitty udah punya satu buah Hurricane Dance. Lihat semua mati dan Sas ditumbangin tanpa ada cover. Pada blow dari keluarga tapi ternyata sedikit terlambat. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Master top lane. Cewek memaksakan keadaan. Masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah belakang. For a night dan ternyata Torno 4 memori. Gak bisa membuat memorinya hilang ke arah belakang. Itu ada teleport yang langsung dilakukan? Enggak lah ya, enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lore-nya udah langsung dicolek-colek sepertinya. Gambling akan mendapatkan lore ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Karena untuk di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zoning out bagaimana player dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan tapi ternyata di sana Netflixnya diamankan satu orang. Ditabrak dua Dragon dapat diamankan oleh seorang cewek. Di trade cukup baik. Botol langsung dihilangkan tanpa basa-basi mereka dapat Lord tapi mereka kehilangan mid lanernya. Fredo pun harus coba dipaksakan harus ditumbangkan sampai ada satu orang tersisa. Walaupun dapetin Bapak Lord tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 playernya. What a mind blown from Onyx Esports. 4 orang tumbang sekaligus. What? Ini sebuah cegatan yang dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk nge-zoning out. Sementara di bagian bawah terlepas Benedettanya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan oleh Gambling Aerowolf tadi Udah Pak. gue bilang sama KB, nggak percaya sih lo. Sunset tadi tumbangin kan di atas, langsung rata 4 kan. Ngamuk Pak temannya Pak. Ngamuk be, langsung ngamuk be, lagi dan lagi be. Dan kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alecto final blow-nya on point banget. Iya. Keyboy-nya juga Jutkunedu kena 2. Tiba-tiba dang dari boots-nya Black Dragon Form Hanaman benda tumpulnya on point. Dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Nih, Petrify kan. Nah, kan. Furious Dive dulu dia Petrify, gak bisa gerak, datang Alecto final blow. Udah tuh 4 orang di dalam outer turret di mid lane. Tapi langsung boots lagi menuju ke arah orang Clay. Tapi saat terjepit masih bisa bertahan. Jet Gundo berhasil meng-cancel dari Nasminya harus melakukan quick side guard. Di sini udah banyak para pemain dari tim. Gambling Saroven ditumbangkan. Satu sudah hilang. Bahkan coba dipasangkan pun di garis depan. Lihat menang semua damage yang dimiliki dan cewek juga mengkawal seorang San. 2 player penggawa sisi sapi dari tim Gambling Smart. Skill ke arah belakang. Cewek yang terkena. Nggak ada tadi sana jatuh didapatkan. Bahkan Bus harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sans yang mengawal seorang Bus. Para pemain dari tim Onyx kehilangan 3 player. Ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah Kimi jadi korban, purple buff-nya jadi korban. Kimi tanpa purple buff sebenarnya energinya boros banget Pak Pulu. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy
masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan Quad Shadow-nya. Keyboy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum. Masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagalin mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan Fredo yang selalu mendapatkan stun dengan cukup baik. Position dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget karena saat bahkan saat 045 Pak Pulung. Iya, karena tadi juga untuk si Kiboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya, Pak. Di saat dia di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan sebuah counter, disitulah dia baru bisa mendapatkan ke arah momen dia sendiri. Dengan adanya entah itu Jet Kundo yang dia lakukan ataupun Way of Dragon yang dia lakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Genflix Arrow itu sendiri. Ini terkadang sebenarnya kalau misalnya menggunakan Yuzong nih, kalau gue lihat dari tadi si Bus ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive ya. Tapi kalau gue ke Soul Grip ya sih, Be. Jadi grip buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat ya tadi pas di Dragon Tail, dia udah Soul Grip dulu, dia Dragon Tail baru. Dipencet. Tapi emang bisa rata-rata gitu. Dragon Tail itu yang bagian terakhir ya. Iya, dia Pas buat hajar. ngebuka pasifnya karena dia damage yang paling sakit juga kan untuk multiple damage-nya. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti nggak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari Soul Grip-nya itu nempel. Iya, Shadow Mask. Retribution diamankan Solasas, tapi dari belakang Fredo Kitty gak berhasil mendapatkan satu buah poin tamat dari Solasas. Fredo yang harus ditumbangin untuk yang dari Immortality. Para pemain dari tim Ori bakal jauh ngejar ding menuju ke arah serang botol. Botol menjadi pilihan. Boots bersama dengan cewek seperti yang udah gue bilang. Boots dengan cewek sinergi yang cukup baik dan saat ditumbangin dengan centok kill. Gak ada yang mengover sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Boots mencoba untuk menukar para pemain dari tim Ori Esports yang sudah tumbang memberikan space, tapi ternyata Boots tershutdown. Gak bisa berbuat banyak, gak ada yang nge-cover stun sama sekali dari arah belakang. What happened? Aya naon tim Onyx Esports. lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh Genflix Arrowwolf. Marsnya selalu dilupakan, sosok Hayabusa benar-benar bisa memainkan Gila. posisinya. Ngeflanknya bagus banget ya. Bagus, Pak. Di saat orang sendirian baru dia berhasil masuk. Yes, bener banget. Ngeflanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle-nya Profesor. Dia nggak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang Kalau tadi pertanyaannya apakah nggak ada yang nge-cover stun, sebenarnya ada. Tadi Kibo sempat Way of Dragon, tapi ketika Way of Dragon-nya udah habis, nah itu baru emang bener-bener nggak ada yang cover lagi. Oke, Retribution bakal coba didapatkan oleh seorang botol dengan cukup flying wind blow-nya cukup besar damage-nya dibalikan keadaannya. Drian lagi-lagi dari belakang, cewek menghilangkan satu, immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata dispresa dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumbangkan, tapi Keyboy terperangkap oleh rayuan maut Salah dari seorang Clay. Salah jalan yang dipilih oleh Kiboy. Dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. Dua orang menghilang dari Onyx Esports. Yes, lingkaran yang benar-benar hanya keinjek sekali bahkan Buset ya, bisa Pak. numbangin seorang Keyboy. Item dari Sars juga udah ke arah glowing on terlebih dahulu, kayaknya nggak bakal kuat untuk ngegendong goldnya ke arah Holy Crystal. Dari tim Genflix juga botolnya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya Immortality. Buffalo terlalu sudah menuju ke arah mid lane. Ini bitternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan bootsnya tereja-meja. Masih ada sebuah naga. Black Dragon Form. Dang. Harus mundur kali ini dari seorang Woods. Di arah top lane hanya dapetin ini bitter saja Pak. Yang main gendangnya siapa, Ji? Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gua. Tapi tahu kan kalau barongsai lewat ada musik ya kan? Deng deng deng. Tes-tesnya mana? Boleh. Nanti kalau gue kayak gitu lo just ya. Gua just Oke, ya, coba ya. Oke, coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion Pak Bulung, tapi Mars lagi-lagi menjadi objektif gaming. Belum ada shadow kill yang dikeluarkan. Satu buah inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mars. Fredo Kitty langsung ke arah belakang, ternyata saat menjadi pilihan. Masih bisa di-cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumpahkan begitu saja. Betul sekali. Onyx sudah kehilangan satu playernya. Bus juga ambil di takedown. Killing spree didapatkan. Gak ada Keyboy. Hanya 3 player saja dari tim Onyx Esports yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Genflix dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis, hanya saja untuk di top lane sana. Iya. Akan ada satu wave yang akan nabrak, sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, bener banget Pak Pulu, jangan lupa tes-tesnya ya. Karena Iya. sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base, Benar, Bapak. dia bakal coba untuk ngebuka Blade Dagger Formnya. Tapi kalau Genflix-nya sabar, Genflix-nya nggak mau maksain apa yang mereka punya.
ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya nih. Lebih karena Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar-kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak utama ataupun di game yang pertama, Game Flicker Wolf gundul sampai ke inhibitor turretnya. Tapi di game yang kedua, mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah gundul. Harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah Kiminya. Karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu loh. Sebenarnya lebih ke arah Fredonya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kibonya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif. Kibonya bakal coba dimakan langsung. Ada satu pemain pro yang masih bisa diamankan. Bus memilih untuk mundur. Lihat akan pop deng dedang dedang deng dedang dedang deng dedang dedang deng dang deng dang, dan hanya ada Kiboy di depan sana memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue bagian gitar habis itu ya. Gue pusing ngebeatnya cari di matchnya ya. Oke lah kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja, tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wow. Wah ini cewek juga udah punya Oracle, pastinya akan ada regen SP yang cukup tinggi yang dimiliki. Ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Sans. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas. Akan berjalan bersamaan untuk bisa menabrak ke arah Onyx Esports. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Gameflix Aero Wolf. Aero Wolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Sans pun nggak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Kiboy udah do or die, Be. Do or die aja. Tendang siapapun. Siapapun. lebih tepatnya. Fox. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Fredo. Hurricane Dance keluar, ya udah. Sans aman. Kita kit lah, iya. Saat Salman sabar mundur lagi. Tinggal kan mikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan. Tapi untuk Lordnya udah mulai dicolek-colek aja, hanya menyisakan sekitar 20.000 HP aja. Udah ada maksimum charge, ditabrakan langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah ini dia. Menuju ke arah turret di arah top lane. Tapi ternyata Lordnya hanya pancingan. Dipukul mundur, The Wild Dragon menuju yang baik dengan seorang battle. Dipaksakan seorang bus, masih bisa bertahan. 1 versus 1, bahkan Sasha dipaksa di arah belakang. Oh my god, Sasha masih bisa bertahan. Tapi di sini Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Giti mencoba untuk mengcover. Sasha kedua berhasil mengamankan seorang Hurricane Dance, tapi memilih untuk belakang dan seorang bus, seorang patah memori. Menumbangkan seorang busnya. Bus harus tumbang. Botolnya juga immortality-nya sudah harus pecah. Duel tangan cukup baik. Cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Tapi dengan final blow, cewek 1 versus 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang. Tapi ternyata satu sabetannya sakit banget, dibalaskan lagi kah. Sedikit lagi SP ini keluar dari Dasmi. Tapi masih ada quick send guard, hanya saja Akainya. Dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompatin nih. Pernah 50. Satu bos shadow kill. With attraction berhasil menyelamatkan seorang Drian. Masih ada satu Hurricane Dance dari Fredo Giti Shantas. 1 versus everybody. Akankah cewek bisa menamankan? Tapi ternyata masih ada final blow. Gak bisa bertahan dengan cukup lama. Onyx Esports harus kehilangan poin di game yang kedua. 1